Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Maila kita hadir kembali. Kali ini kita bertemakan tentang sebuah harapan. Harapan yang akhirnya akan terwujud ya, apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat, Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Scorpio, fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya jika ada. Oke, baik. Fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu yang akan muncul di sini. Harapan apa yang akan terwujud dalam hidup kamu? Kita akan ambil 3 energi di sini ya. Ini 3. Kita kembalikan ke alamnya. Oke. Scorpio. Kenapa lama benar keluarnya? Nah, di sini ada journey. Oke, Scorpio, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Ya, dan ya mudah-mudahan nanti bisa kembali ke baca ya saat kita reading lagi. Oke, buat Scorpio. Kita akan lihat. Di sini ada bottom, kamu ada journey. Sebuah perjalanan hidup yang akan kamu lalui nantinya. Dan di sini banyak persiapan-persiapan yang akan kamu lakukan untuk menata hidup kamu yang mungkin akan menjadi lebih baik dari saat ini. Oke, disinilah perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui. Di mana kamu akan berharap ya akan ada suatu keajaiban. Kamu percaya bahwa keajaiban itu ada buat kamu gitu loh ya. Nah, inilah yang kamu persiapkan. Apa yang kamu butuhkan saat ini? Nah, apa yang akan kamu rasakan nantinya? Disinilah kamu mempersiapkan diri kamu ya, walaupun nanti dalam perjalanan hidup kamu itu ketemu dengan masalah, nah kamu sudah siap bahwa akan ada suatu keajaiban untuk menyelesaikan semua masalah itu. Oke. Begitu halnya dalam masalah percintaannya kamu ya, karena hidup ini selalu bercerita tentang cinta, asmara, dan keuangan, finansial. Pasti dalam hal itu ya. Di luar konteks itu, ya itu, ya bisa aja. Oke. Nah ini, disinilah kamu akhirnya merasakan bahwa apa nanti yang akan kamu uh, temui dalam perjalanan hidup kamu. Nah itu kamu harus sudah siap. Siap untuk menyelesaikan masalah itu, siap kamu menanggapi semuanya ya, siap kamu merasakan keajaibannya juga. Oke, gitu. Scorpio. Ya, semoga harapan-harapan kamu untuk melakukan perjalanan hidup kamu mungkin lebih baik ya, itu akan terwujud. Oke. Buat Scorpio. Nah, kita akan lihat di sini ada energi kamu berikutnya di kartu pertama ada wishley ya. Di sini kamu menggunakan ya sesuatu ya untuk memanifestasikan hati kamu atau hati kamu yang pernah terluka gitu ya, dan akhirnya saat ini kamu mencoba untuk menyembuhkan atau kamu di sini pengen healing dan kamu membuat mimpi-mimpi yang mungkin selama ini masih belum terwujud ya akhirnya terwujud di sini. Di sini ada gambaran kamu di mana kamu akan merasakan suatu energi yang besar ya yang datang kepada hidup kamu, di mana di sini perjalanan hidup kamu yang kamu lalui nantinya, dan akhirnya ya sesuatu yang kamu manifestasikan tentang hati kamu ataupun tentang hidup kamu, nah itu akan terwujud. Oke, begitu halnya juga dengan seseorang yang mungkin kamu fokuskan, atau mungkin kamu di sini kondisi yang belum mempunyai pasangan dan akhirnya ya semoga kamu akan menemukan pasangan yang tepat buat kamu. Begitu halnya bagi kamu yang sudah menikah ya. Semoga kebahagiaan kamu di sini akan bertambah. Ya, ini ada ada gambaran di mana perjalanan hidup kamu yang akan kamu tempuhi itu akan selalu diberikan suatu keajaiban ya. Oke. Itu buat Scorpio. Dan selanjutnya di sini ada abundance. Segala sesuatu itu akan terlihat berkelimpahan ya.
prepare ya hidup kamu yang sudah kamu tata rapi dan akhirnya di sini terlihat hasilnya gitu loh. Dan ya mungkin kamu selama ini merasa bahwa aku harus bisa membenahi diri aku. Aku harus bisa merubah hidup aku, ya. Apakah itu pribadi aku, cara aku menjalankan hidup ini, cara sikap aku. Nah, semuanya mungkin kamu merasa bahwa semua yang ada dalam diri kamu itu harus kamu benahi. Begitu halnya dengan hubungan kamu dengan seseorang. Yang dimana kamu bertemu dengan orang yang toksik ataupun orang yang manipulatif ataupun orang yang tidak pernah ada kejelasan, disitulah kamu merasakan bahwa aku harus bisa meninggalkan itu agar hidup aku lebih positif ke depannya. Itu ya, itu gambaran dari energi kamu di mana kamu akan berkelimpahan setelah kamu merasakan bahwa harus bisa meninggalkan hidup yang mungkin penuh dengan kesengsaraan gitu ya. Nah itu, karena di sini ada gambaran di mana kamu di kehidupan di masa lalu, kamu pernah merasakan suatu kesedihan, apakah itu hubungan kamu dengan seseorang eee, tidak pernah akur ya, sering ada konflik, sering ada masalah ya. Di situ akhirnya kamu merasakan bahwa harus ada suatu perubahan dalam hubungan ini gitu. Dimana kamu ya tidak mungkin ya berlama-lama dengan kondisi hubungan seperti itu. Dan akhirnya kamu menarik diri dari hubungan itu ya. Dan di sini akhirnya kamu merasakan suatu dampak ataupun efeknya dari hubungan yang sudah kamu tinggalkan itu. Ya, dan akhirnya kamu di sini bisa lebih bahagia dari saat ini. Oke. Karena apa? Di sini akan ada suatu pintu keajaiban buat kamu. Kamu tahu bahwa akan ada selalu keajaiban yang datang kepada kamu. Disitulah kamu akhirnya bisa memutuskan suatu hidup yang akan kamu lalui nantinya, gitu ya. Ini gambaran di mana bahwa ya saat kamu bertemu dengan seseorang yang mungkin yang kamu anggap tidak tidak soulmate bagi kamu, ya ya udah, kamu tinggalkan gitu loh. Karena apa? Karena kamu tahu akan ada nih seseorang lagi nantinya yang datang. Ya mungkin dia bukan terbaik buat aku dan aku tahu pasti akan ada yang terbaik buat aku. Secara kita hidup di dunia ini ya sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Kalau toh kita masih memiliki hubungan dengan seseorang yang mungkin tidak ada kejelasan, artinya itu bukan soulmate-nya kita gitu loh, bukan takdirnya kita gitu ya. Berarti artinya takdir kita mungkin akan datang setelah saat ini. Nah, itu ya yang akhirnya kamu rasakan. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat di kartu tarot ya. Bagi Scorpio yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan lihat di sini buat Scorpio, apalagi yang akan terbaca di sini tentang hidup kamu ya, tentang perjalanan hidup kamu ataupun tentang harapan kamu yang akan terwujud. Apalagi kita akan lihat di sini ceritanya kamu seperti apa sebenarnya. Wow, ini bisa saja terjadi di masa lalu ataupun saat ini ataupun akan datang akan terjadi ya. Tapi jika kamu merasa baik-baik aja di masa lalu, ya semoga selamanya kamu akan selalu baik-baik aja. Jika kamu uh, bisa menjadi seseorang, oh maaf, bisa menjadi seseorang yang benar-benar bisa memanfaatkan hidup ya. Oke. Nah, itu. Kita akan lihat di sini. Kita ambil 2 lagi kartunya ya. Oke. Nah. Nah, di sini juga ada temperance ya. Kamu pengen menyeimbangkan hidup kamu saat ini? Mungkin setelah apa yang pernah kamu alami ya sebelumnya. Oke. Ada Sagittarius, ada Cancer versus Scorpio, ada Taurus Virgo Capri. Oke, ada The Tower di sini. Oke, dan Cancer versus Scorpio, ada Leo dan Aries Leo Sagi. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Oke, baik. Scorpio, kita lihat di sini di bottomnya kamu ya. Di sini ada kartu temperance, di mana kamu pengen menyeimbangkan hidup kamu saat ini.
ya kehidupan kamu di masa lalu itu membuat kamu merasa harus merubah semuanya gitu loh. Apakah itu cara pandang kamu, apakah itu cara kamu bersikap, apakah cara kamu untuk memutuskan sesuatu dalam hidup kamu. Nah, itu harus benar-benar kamu imbangi di sini. Ya, itu yang pengen kamu lakukan di sini untuk hidup kamu ke depannya. Ya, karena apa? Ya, karena kamu butuh sesuatu yang membuat hidup kamu sangat berubah nantinya. Ya, intinya sih kebahagiaan, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini di kartu pertama ya, atau kita ambil dua-dua. Di sini kalau dari segi apa ya? Dari segi perasaannya kamu. Kamu ternyata di sini ya eh, akan banyak mendapat satu pilihan-pilihan ya. Nine of Cup di sini. Dan kamu di sini mulai ada kepercayaan diri kamu muncul. Ya, percaya diri kamu muncul kenapa? Karena ya bisa saja ada kerjasama yang kamu lakukan dengan beberapa orang dan akhirnya kamu dilihat kamu itu punya potensi atau kamu itu punya kualitas. Ya, itu dari segi percintaannya kamu kalau kita lihat seseorang itu melihat ada pesona dalam diri kamu. Itu yang membuat orang tertarik mendekat ke kamu. Atau di sini banyak orang yang akan menyukai kamu nantinya. Oke, buat Scorpio. Dan disitulah kamu harus berhati-hati. Kenapa dibilang berhati-hati? Karena ya di sini ada banyak banyak energi orang ya yang akan terkoneksi sama kamu. Sebagian itu ya kalau dilihat sih ada The Tower di sini. The Tower ini adalah menggambarkan sebenarnya ya kalau arti negatifnya itu adalah suatu kehancuran. Tapi kalau arti positifnya itu adalah suatu hubungan yang ingin kamu bangun gitu loh. Yang kamu ingin kamu selesaikan hubungan ini. Bisa saja kamu di sini salah satu dari mereka yang menyukai kamu itu adalah orang dari masa lalu, ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Di sini ada hubungan yang sudah hancur dan ternyata dia ingin mengulang kembali, ya. Tetapi kamu di sini ya lebih tidak untuk tidak apa ya, untuk tidak menanggapi orang di masa lalu ya. Karena apa? Kamu juga sudah capek, sudah lelah ya. Kekuatan yang kamu rasakan sekarang ini ya kamu gunakan untuk hidup kamu ke depan gitu. Jadi kamu tidak pengen lagi berpikirkan ke masa lalu. Itu gambaran di sini ya. Nah, buat Scorpio. Jadi kekuatan kamu di sini akhirnya muncul. Setelah ya kamu merasakan adanya kepuasan ataupun adanya kepercayaan diri kamu, di mana itulah modal kamu untuk bisa merubah hidup kamu ke depan. Ya mungkin kamu tidak berpikir ya, karena apa? Karena ribet kalau memikirkan masa lalu gitu loh. Karena masa lalu itu yang membuat hidup kamu hancur jadinya. Apalagi dia seseorang yang mungkin tidak pernah berubah, yang kamu anggap dia masih seperti yang dulu gitu ya. Itu Scorpio. Karena apa? Di sini kamu merasa terbebani jika kamu memikirkan masa lalu. Karena ya juga dulunya pernah kamu menderita dikarenakan dia gitu loh. Ya, beban berat yang kamu rasakan itu ya kamu tanggung sendiri, tidak pernah dia merasakan itu. Disitulah kamu merasakan buat apa aku perjuangkan. Secara dia tidak pernah memperjuangkan aku dulunya. Nah, itu yang kamu pikirkan ya saat ini. Dan akhirnya di sini harapan kamu sih bisa terwujud ya. Salah satunya menyeimbangkan kehidupan kamu, salah satunya kepercayaan diri kamu muncul ya. Dan juga sebagian dari kamu itu bisa lepas dari dia, orang di masa lalu. Itu sebagian dari harapan kamu yang akan terwujud. Karena mungkin selama ini kamu sulit ya untuk melupakan dia. Kenapa? Ya mungkin kamu sangat mencintai dia, ataupun kamu sangat terhutang budi sama dia, atau sebaliknya ya. Mm-mm. Nah, seperti itu. Dan akhirnya kamu bisa lepas dari dia. Oke, kita akan lihat selanjutnya di sini seperti apa lagi cerita kamu. Seseorang yang akan datang kepada kamu itu siapa? Ya, bagaimana dia? Oke, jatuh lagi. Oke. Oke, kita sudah turunkan kartunya. Di sini ada di mana kamu membuat apa ya? eh suatu apa ya? Perbuatan di mana kamu pengen healing gitu loh. Di sini aku pengen healing dari masalah-masalah yang pernah kamu rasakan ya. Dengan healingnya kamu itulah akhirnya kamu bisa bertransformasi ya di sini. Akhirnya aku sadar bahwa
aku harus bisa berubah gitu loh. Jadi seseorang di sini yang akan bisa merubah kamu nantinya. Merubah kamu dari saat sedih akhirnya dia bisa membuat kamu bahagia kembali. Di sinilah ada transformasi dari diri kamu ya. Dikarenakan dia seseorang ya yang hadir dalam hidup kamu. Nah, kita akan ambil kartu yang jatuh dulu ya. Nah, di sini. Itulah ada transformasi yang kamu rasakan nantinya setelah kamu bertemu dengan dia. Bisa saja dia yang membuat kamu harus bertransformasi. Oke. Wah, di sini ada twin flame. Ternyata kamu dengan dia adalah twin flame, dengan orang baru. Mungkin sebagian orang di sini yang kita bicarakan tadi ya. Jadi seseorang itu sebenarnya sebagian dari kamu adalah orang di masa lalu dan sebagian dari dia adalah mungkin orang yang teman ataupun teman kerja ataupun siapa itu atau bisa saja orang yang baru kamu kenal ya. Ternyata ya dia adalah twin flame kamu. Kamu secara mungkin tidak pernah menduga akan bisa ketemu dia ya, dan akhirnya kita bisa bersama lagi. Nah, itu gambaran dari kamu ya. Ya artinya artinya sih, bisa saja dikatakan twin flame, ya, hubungan yang benar-benar nah, begininya kamu di sini, ya kartunya benar-benar ya, akan bisa membuat hidup kamu lebih berubah atau berwarna ya, dengan hidup baru yang kamu lalui saat ini. Inilah perjalanan hidup kamu yang akan kamu tempuh nantinya, ternyata kamu menginginkan hidup baru, bukan dengan orang lama ya di masa lalu. Dan kamu di sini pengen memang memang benar-benar pengen menginginkan seseorang yang, bisa membuat kamu bahagia dan nyaman ya, merasa dilindungi di sini, dan akhirnya kamu terwujud impian kamu, oke? Di sinilah akhirnya perjalanan hidup kamu yang kamu lalui di sini membuahkan hasil secara kamu sudah tahu bahwa akan ada suatu keajaiban, seakan-akan kamu juga dijaga di sini oleh Tuhan. Ya, oke Scorpio, mungkin di sini dulu reading kita, sampai di sini dulu ya. Semoga bisa terhibur, semoga kamu bisa mengambil hikmah dari readingan ini nantinya. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio, dadah.